Shalom, selamat sore rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan. Pemandangan hari ini tentu membuat orang yang terluka atau sedang kecewa datang ke tempat ini sepertinya bisa menghilangkan rasa luka itu. Ya, di antara kita siapa yang tidak pernah terluka? Pasti setiap orang pernah merasakan luka. Ketika secara fisik kita terluka, maka ada obat yang bisa mengobatinya. Biasanya orang yang terluka secara fisik lebih mudah diobati daripada orang yang terluka di dalam pikiran atau di dalam hatinya. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar dari seorang tokoh murid Tuhan Yesus, bagaimana luka ya membuat dia sulit untuk percaya. Siapakah dia? Kita mau belajar dari seorang yang bernama Thomas. Ya, ketika Thomas tidak hadir di dalam pertemuan bersama dengan murid-murid yang lain, dan saat itu Tuhan Yesus hadir, dan ketika murid-murid yang lain bertemu dengan dia dan berkata, aku telah melihat Tuhan, kami telah melihat Tuhan. Apa yang dia katakan? Dia berkata, sebelum aku melihat bekas luka di tangan Tuhan, sebelum aku mencucukkan tangan di bekas luka itu, sebelum aku mencucukkan tangan di lambung itu, maka aku sekali-kali tidak akan percaya. Bukan hanya dikatakan aku tidak percaya, tetapi dia menegaskan aku sekali-kali tidak akan percaya. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ya, luka kadangkala membuat orang sulit untuk percaya. Dan itu yang terjadi dengan Thomas, ya. Tapi bagaimana dia berpikir, saya sudah berharap banyak tentang Tuhan. Saya sudah berharap bahwa Tuhan menjadi satu pribadi yang akan menolong bangsanya. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya Tuhan Yesus ditangkap. Kenyataannya Tuhan Yesus dianiaya. Kenyataannya Tuhan Yesus disalib. Bahkan kenyataannya Tuhan Yesus mati. Dan ini membuat luka di dalam hatinya. Orang yang saya harapkan. Ada kekecewaan dari luka yang ada. Nah, harapannya seakan hancur. Tapi menariknya bahwa Tuhan tidak membuang orang-orang yang meragukan Dia. Tuhan tidak mengabaikan orang-orang yang tidak mempercayai akan kehadirannya. Kita melihat bagaimana Thomas belajar banyak dari peristiwa ketika dia tidak hadir. Ya, luka kadang-kadang membuat orang lain menjadi sulit untuk berharap lagi, sulit untuk percaya lagi. Ada banyak orang yang nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama orang, ya. Tapi menariknya adalah ketika seseorang, ya, terluka dan Tuhan hadir di dalam luka itu, maka kita lihat ada satu hasil yang luar biasa. Kita akan lihat hasil kisah dari kehidupan Thomas, ya. Menariknya lagi buat saya adalah Tuhan tidak marah dengan Thomas. Tuhan tidak berkata, kamu murid yang kurang ajar, nggak mau percaya. Padahal semua teman-temanmu sudah memperkatakan bahwa mereka melihat aku. Tetapi Tuhan dalam 8 hari kemudian, dia menunjukkan dirinya dan dia berkata dengan lembut, Thomas, silahkan tunjukkan tanganmu, silahkan engkau melihat sendiri, dan mempersilahkan Thomas melakukan apa yang dia katakan kepada murid-murid teman-temannya sebelumnya. Dan apa yang terjadi? Apakah Thomas kemudian melakukan apa yang dia katakan dan Yesus persilahkan? Enggak. Ketika Tuhan hadir, maka Thomas berkata, ya Tuhan, ya Allahku, dia tersungkur. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, ya, Tuhan tidak pernah takut dengan pernyataan kita. Tuhan tidak pernah takut ketika kita berpikir bahwa kalau saya ragu pasti Tuhan marah. Tidak. Tetapi seperti kisah Thomas, Tuhan tidak marah kepada Thomas, tapi justru Tuhan datang untuk meyakinkan Thomas. Dan Thomas berubah menjadi orang yang punya keyakinan luar biasa kepada Tuhan. Dimulai dari rasa luka karena apa yang diharapkan dalam pribadi Yesus dia tidak dapatkan. Ya. Orang yang pernah ragu akhirnya punya iman yang kuat. Pelajaran apa yang kita bisa ambil? Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Ketika kita punya keraguan, ketika kita punya kekecewaan, ketika kita punya luka hati yang membuat kita tidak lagi percaya kepada orang lain, bahkan kita tidak percaya kepada Thomas, ingatlah hari ini, ketika kita sedang mengalami itu semua, bahwa Yesus tidak menjauh dari Thomas, dan tentu Yesus juga tidak menjauh dari kita, tidak menjauh dari engkau. Hari ini kita kembali diyakinkan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah membuang, Tuhan yang tahu segala sesuatu yang kita rasakan. Dan hari ini
Mari kita sama-sama meyakini bahwa Dia hadir dalam hidup kita, hadir dalam hidup saya, dan hadir dalam hidupmu. Tuhan memberkati.